Apakah Roh Kudus menyebabkan adanya reformasi? Membedah klaim Martin Luther. Katanya reformasi itu karya Roh Kudus. Katanya Martin Luther itu dibimbing oleh Roh Allah sendiri untuk membersihkan gereja Katolik. Wow. Tapi benarkah? Apa mungkin Roh Kudus pribadi ilahi yang mempersatukan, menguduskan, dan menuntun kepada seluruh kebenaran malah memecah belah tubuh Kristus? Teman-teman, apakah Roh Kudus pelopor perpecahan? Mari kita selami bersama-sama teman-teman bagaimana kebenaran ini. Tahun 1517, Martin Luther melakukan 95 dalil di pintu gereja Wittenberg. Apa yang terjadi sesudahnya? Bukan sekedar diskusi teologis, teman-teman, tapi pecahnya kesatuan gereja. Wow. Tiba-tiba muncul ribuan gereja dengan ajaran saling bertentangan. Baptis hanya simbol atau menyelamatkan, Ekaristi hadir sungguh atau cuma kenangan doang, keselamatan iman saja atau iman dan perbuatan. Teman-teman sekalian, kalau benar Roh Kudus yang memimpin reformasi, kenapa sih buahnya adalah perpecahan? Yesus sendiri berdoa dalam kitab suci sendiri dalam Yohanes bab 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu. Menjadi satu, teman-teman. Dan Paulus berseru, hanya satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu imam, dan satu baptisan. Efesus 4 ayat 4 sampai 5. Apakah Roh Kudus yang bekerja dengan cara bertentangan sabda Allah sendiri? Wow, teman-teman, silakan berpikir teman-teman. Luther mungkin punya niat baik melawan penyimpangan atau meluruskan penyalahgunaan indulgensi. Tapi niat baik tanpa ketaatan bisa berujung petaka. Dan terbuktikan ia menganggap dirinya sebagai suara Roh Kudus yang lebih tinggi daripada magisterium gereja, daripada tradisi, bahkan konsili ekumenis. Padahal sejak awal Roh Kudus bekerja melalui gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Bukan melalui pembangkangan, bukan melalui perpecahan. Dan Roh Kudus turun di hari Pentakosta bukan untuk membentuk gereja-gereja baru, tapi untuk mempersatukan para rasul, memberi mereka lidah api yang satu dan menyebarkan, yaitu satu kabar baik. Roh Kudus bukan sumber individualisme. Ia adalah roh persatuan, roh ketaatan, roh kesatuan dalam kebenaran. Bukan roh perpecahan yang memporak-poranda gereja. Teman-teman, coba bandingkan. Paus-paus yang berdosa, mereka tetap tidak membatalkan kesucian gereja. Karena mereka sadar gereja berdiri di atas Kristus, bukan moral pribadi pemimpinnya. Tapi Luther alih-alih memperbarui diri dari dalam, malah memilih memisahkan diri. Wow. Dan sejak saat itu perpecahan demi perpecahan tak bisa terbendung lagi. Hari ini ada lebih dari hampir 60.000 denominasi Kristen.
semuanya mengklaim dituntun oleh Roh Kudus, tapi kok saling bertentangan. Apakah Roh Kudus membingungkan umat? Nah, Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa Roh Kudus memelihara gereja dari kesesatan. KGK 768. Ia membimbing para uskup sebagai penerus para rasul untuk mengajar dalam nama Kristus, bukan mengatasnamakan pribadi. Ia menjaga gereja tetap setia pada ajaran yang satu, bukan membuka jalan untuk setiap orang jadi nabi bagi dirinya sendiri. Teman-teman, benar, reformasi membongkar dosa dalam tubuh gereja. Itu benar, masa kelam gereja. Tapi apakah itu buah Roh Kudus atau konsekuensi dari ketidaktaatan manusia terhadap Roh Kudus? Kalau kita jujur, teman-teman, buah sejati Roh Kudus adalah pertobatan, kerendahan hati, kesatuan, kebenaran, dan kasih. Dan kita lihat kenyataan, buah-buah ini justru lebih nyata berada dalam gereja Katolik, di dalam diri para orang kudus yang memperbaharui gereja dari dalam, seperti Fransiskus dari Assisi, Santa Teresia Avila, Ignatius Loyola, dan lain-lain. Mereka tidak kabur dari gereja. Mereka tinggal, menderita, dan memurnikan. Itu gaya kerja Roh Kudus. Diam-diam tapi sangat mendalam. Lalu bagaimana kita bersikap setiap hari, teman-teman? Apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama, jangan mudah percaya pada klaim kalau Roh Kudus berbicara kepada saya. Itulah kebiasaan-kebiasaan pendeta-pendeta. Roh Kudus tidak membangun kerajaan pribadi. Ia membangun tubuh Kristus yang nyata di dalam gereja Katolik. Bukan hanya klaim-klaim untuk menipu umat demi perpuluhan. Kedua, kita harus berani berkata, reformasi bukan karya Roh Kudus, tapi Roh Kudus tetap bekerja di dalam situasi reformasi untuk memanggil orang-orang kembali pada kebenaran. Ada baiknya reformasi Martin Luther tapi kebablasan. Banyak saudara terpisah kita tetap mencari Kristus dengan tulus, dan disitulah Roh Kudus menggerakkan hati mereka agar mau kembali kepada ajaran gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Mari kita doakan persatuan umat Kristiani seperti doa Yesus, supaya mereka menjadi satu, agar dunia percaya pemisahan hanya membuat Injil jadi kabur, bukan kabar baik lagi menjadi kabar kabur. Tapi kesatuan dalam kebenaran adalah kesaksian terbesar tentang kuasa Allah. Teman-teman, Luther berkata, aku tidak bisa dan tidak mau menarik kembali ajaranku. Wow, ini kan bandel, egois. Tapi gereja tetap berkata, aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Si Luther biar ia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan Roh Kudus tetap setia membimbing gereja yang berumur 2000-an tahun hingga hari ini, namanya Gereja Katolik. Buat teman-temanku, kalau ada umat sebelah yang bilang Gereja Katolik itu sesat, ini itu, apalagi dengan mencomot ayat kitab suci, jangan mudah percaya. Oke? Tetap cintailah Gereja Katolik, lahir Katolik, hidup Katolik, mati Katolik. Tuhan memberkati. Amin.